وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian permasalahan yang kedua, berjamaah di rumah. Ketahuilah bahwa asal syariat salat berjamaah itu di masjid, tidak boleh meninggalkan masjid tanpa uzur. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang mengkaji sunnah dengan kesamaan, saya akan jelas baginya bahwa jamaah di masjid adalah fardu ain kecuali dengan uzur. Dengan demikian, meninggalkan sholat jamaah di masjid tanpa uzur seperti halnya meninggalkan jamaah. Artinya, ketika ada adzan berkumandang, maka seorang muslim yang baik, yang tidak ada penyakit di dalam hatinya, tidak ada kemunafikan di dalam jiwanya, harusnya dia bersegera ke masjid bersama dengan jamaah. Tidak peduli apakah dia menjadi makmum ataukah imam, tidak peduli dia menjadi jamaah biasa atau menjadi ustadz, maka harusnya berkumpul dengan kaum muslimin di masjid, bukan kemudian membuat jamaah sendiri. Dan kadang kita menyedihkan kalau dalam kondisi seperti itu, kadang itu ada orang-orang yang karena nggak dikasih peran di masjid, pendidik, akhirnya nggak masjid dewi gitu. Nah itu yang disebut dengan masjid diror gitu. Jadi masjid yang ada untuk membelah kaum muslimin. Ya. Maka ini sebuah kesalahan. Padahal di masjid yang ada jamaahnya belum penuh, belum full. Kecuali masjidnya udah full, luber, tempatnya nggak ada, sudah dibangun sampai tingkat sekian, ya penuh terus gitu. Maka kalau misalnya ada masjid kedua dan seterusnya, maka itu silakan. Tapi kalau kemudian masjid yang pertama aja jamaahnya belum full gitu kan, bahkan sholat 5 waktu aja adanya paling cuma maghrib sama isya itu, mentok-mentok sama subuh, asar duhur gak ada yang adzan itu, tiba-tiba ada orang yang kaya kemudian bangun masjid. Maka ini sebuah kekeliruan, dan saya termasuk yang berpendapat itu tidak akan menjadi tanah buat dia di surga. Itu justru akan menjadi bencana buat dia di akhirat nanti, karena membelah kaum muslimin ya, yang tadi dia bisa bareng-bareng kemudian dibelah-belah di atas permusuhan, di atas kedengkian. Maka ini yang harus kita tinggalkan. Mana bidin azan ya Allah ya. Oleh karena itu, kalau nanti kamu jadi orang kaya, kemudian tidak dikasih peran di dalam kehidupan masyarakat, Waalaikumsalam, monggo Mas Habibie, selamat datang kembali di tempat ini. Mudah-mudahan tambah kerasan, tambah senang. Maka kalau kamu nanti punya duit, ya jadi orang kaya, maka ketika kamu datang di satu kampung, kamu udah ada masjid, maka makmurkan masjidnya, ya, makmurkan masjidnya. Kalau misal masjidnya udah ada sholat berjamaah, ya ikut jamaah. Kalau masjidnya belum ada kajian, ya ikutlah kajian. Ya. Jadi kalau masjidnya belum ada kajian, ya kamu yang ngadakan. Kalau ustadznya nggak ada, kamu yang nyarikan gitu loh. Jadi apa yang bisa diisi di dalam masjid itu ditambahkan. Jangan kemudian malah kamu belah kaum muslimin di situ, dibangun masjid sehingga akhirnya kadang satu RT atau ya satu RT ya, beda RT itu ada masjidnya sendiri-sendiri gitu. Padahal masjid yang ada belum penuh gitu. Dan lebih miris lagi, sampai sholat id aja tiap masjid mengadakan. Ini satu hal yang kemudian harusnya menjadi bahan koreksian. Karena sholat id itu ya harusnya bareng-bareng gitu ya. Kalau bisa itu satu, kalau di kita ya umumnya ya harusnya ya satu kelurahan itu satu. Gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.